Eh, saya pengen bertanya pertama sama Gus Fakih. Iya. Gini, saya minim masalah genetika ini, tetapi ketika ada orang yang berpendapat bahwa apakah tidak terlalu prematur ketika menjelaskan masalah genetika ini, mengingat kalau kita melakukan penelitian genetika ini, masalah DNA ini terlalu cepat gitu loh, karena mengingat sendiri Yahudi ini kan cabangnya banyak dan itu berkembang terus dan memunculkan teori, contohnya seperti Albert Einstein yang memiliki haplo E, ternyata E ini dari Afrika Barat gitu loh, contohnya. Apakah ini tidak terlalu prematur? Itu yang pertama. Terus untuk apa harapan Anda dari tesis yang Kiai buat ini, harapannya gitu, impactnya maksudnya. Terus untuk Pak Ali, rata-rata ada yang berpendapat gini, untuk membahas tentang ilmu nasab, karena saya kan banyak belajar dari Anda masalah Yaman, Hadramaut, Hadoram dan sebagainya, itu udah. Cuman banyak dari kalangan sebelah itu beranggapan bahwa ilmu filologi ini atau data dari eksternal nggak usah dibawa-bawa, kan gitu, banyak yang gitu beranggapan. Seberapa pentingnya sih kita memerlukan data eksternal untuk ilmu nasab ini? Apakah Ahmad bin Isa ini betul-betul pernah berhijrah ke Yaman? Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat tajam dan saintifik. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 golongan dari kaum Yahudi internasional. Yang pertama dari garis lurus laki-laki ke 12 imam, 12 putra dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini haplogrupnya J1. Ada kode L860 dan P58. 860 keluarga Israiliyah garis lurus dan P58-nya Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara mereka juga perempuan-perempuan dari 12 suku ini dikawin oleh etnik lain, ras lain, yang karena kemudian kalah secara literasi, secara kodifikasi keagamaan, sehingga kemudian membentuk suku bangsa yang keturunan yang memeluk Yahudi. Ini yang kedua. Bisa grup E, bisa I dan lain-lain, R bisa. Kemudian ada lagi yang sama sekali bukan keturunan dari 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan tadi saya katakan sialnya Ba'alawi ini adalah keturunan dari Kaukasia yang terindikasi dan menurut beberapa pakar sejarah sebagai Yahudi Khazar, yang Yahudi Khazar ini muncul dari golongan haplogrup G yang berdomisili di Kaukasia. Jadi itu. Kemudian apakah ini tergesa-gesa atau istilahnya terlalu terburu-buru? Tidak, karena ilmu genetika itu sudah kokoh 200 tahun silam, sejak Gregory Mendel, seorang Yahudi kripto biarawan, itu mengabdikan dirinya menanam ercis atau buncis selama sekian puluh tahun dan meneliti tentang ilmu genetik awal. Kemudian berkembang sampai kemudian James Watson and Crick menemukan ilmu DNA, bisa membaca double helix DNA, bisa mendapatkan kode-kode. Kemudian di era sekarang semua pemetaan DNA sudah sangat komprehensif, sehingga salah satunya selain ATDNA, YDNA maupun mtDNA itu ada DNA sampah yang dianggap tidak ada gunanya, ternyata bisa terpetakan. Nah, ini sudah sangat maju sekali. Bahkan sekarang membaca DNA itu adalah ilmu kemarin. Ilmu hari ini adalah melakukan restriksi rekombinan, melakukan cloning, melakukan sport science, melakukan rekayasa genetik untuk merakit DNA untuk menghindarkan penyakit-penyakit bawaan itu secara genetik. Jadi sudah sangat maju. Membaca DNA ilmu kemarin. Jadi kalau ada yang meragukan tes DNA adalah orang-orang yang tidak saja hidup di hari kemarin, tetapi hidup di abad pertengahan, abad ke-8. Itu yang bisa saya jawab. Kemudian terkait mengenai masalah apakah Ba'alawi ini sudah terpetakan? Sudah terpetakan.
Bahkan di dalam ISO GG, komunitas ilmuwan genetik internasional, Bani Alawi ini disebut Saddah Hadramut, ya, itu betul gitu. Ini sudah terpetakan sebagai suatu subbangsa sendiri. Di dalam pemetaan dari beberapa proyek genetik dari keluarga besar Yahudi sendiri, ada Doron Behar Project, Avutainu Project, bahkan di family tree DNA yang dimiliki oleh orang Yahudi bernama Brent Grisman, itu Ba'alawi di dunia ini sudah terpetakan berhaplogrup G dengan kode-kode haplotype-nya masing-masing. Pertanyaannya, apakah Ba'alawi di Indonesia semuanya Ba'alawi? Ini juga masih harus dikaji. Karena apa? Ada beberapa sampel yang masyhur sebagai Ba'alawi, ternyata setelah dites DNA bukan bagian dari Ba'alawi. Dan kita memahami bahwa di era kolonial, untuk menjadi warga elit yang mendapatkan fasilitas Belanda, banyak yang memba'alawikan dirinya agar menjadi warga kelas atas di bawah kelas ras kulit putih Belanda, mendapatkan fasilitas dari kolonial. Dan ini bisa diuji, bisa di tracing nanti ketika Ba'alawi kita harapkan mau terbuka untuk ikut proyek bersama, meneliti secara genetik mereka, apakah mereka benar Ba'alawi sesuai dengan keluarga besar Ba'alawi yang telah terpetakan secara internasional di Yaman sana, ataukah mereka adalah orang-orang yang bukan Ba'alawi tapi diba'alawikan, disesatkan menjadi Ba'alawi padahal dia adalah Trah Nusantara asli, atau mungkin justru Trah Sayyid asli. Karena Ba'alawi selain mengaku sebagai cucu Nabi, mereka juga mencopet marga-marga asli milik keluarga Nabi, seperti bin Yahya itu ada Al-Hasani, Basaiban, As-Saiban itu ada Al-Idrisi, kemudian ada juga Al-Haddad dari Al-Jilani Al-Hasani, Asgaf yang asli ada Al-Musawi Al-Hasani. Ini juga sudah melakukan tes DNA dan terbukti nasabnya tidak ke Ba'alawi, tapi marga-marga ini benar-benar dirampok, dicopet oleh Ba'alawi. Demikian, terima kasih.